Kalau istilahnya itu memang keturunan Bugis. Oh, Wajo, Sulawesi Selatan. Tapi sayang saya nggak bisa bahasa Bugis. Bugis di sini bermula asalnya daripada Wajo, daripada Sulawesi Selatan. Hai teman-teman, semoga dalam kabar baik semua ya. Di video kali ini, saya akan sharing wawasan yang membuat kalian bangga dengan suku bangsa Indonesia. Dengan edukasi ini, saya yakin bisa membuat teman-teman semua menjadi anak bangsa yang up to date dan cerdas. Saya akan mengajak kalian untuk eksplor ke sebuah perkampungan suku Bugis yang ada di ibu kota Sarawak. Tepatnya di daerah Kampung Ulu Pelando, Iboy Ulu Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak, Malaysia. Suku Bugis sendiri adalah salah satu etnik yang terdapat dalam populasi Malaysia. Banyak tokoh berpengaruh dan pejabat yang terkenal berasal dari suku ini loh. Setelah saya mencari mengenai fakta tentang diaspora orang Bugis di Sarawak, bermukimnya etnis ini diawali oleh masuknya penjajahan Belanda di Indonesia serta era kolonialisme bangsa Eropa di Semenanjung Melayu, tepatnya di Melaka dan Kepulauan Riau, di mana orang-orang Bugis kala itu memiliki relasi yang bisa dibilang sangat dekat dengan kerajaan Melayu. Mereka memang sudah merantau dan terkenal sebagai pelaut ulung dan handal dalam berlayar. Sebagai etnis asli Sulawesi Selatan, mereka juga gemar berdagang, utamanya rempah-rempah ke berbagai pelosok negeri di zaman itu. Kebanyakan orang-orang besar Bugis ini memilih Klang dan Kuala Selangor sebagai destinasi awal persinggahan mereka pada saat itu. Orang Bugis juga menjadi pelopor cikal bakal terbentuknya Kesultanan di Selangor. Hal inilah yang menjadi awal eksistensi orang Bugis di tanah Melayu. Tak heran jika raja-raja Pahang di Malaysia saat ini beberapa dari mereka kemungkinan memiliki darah turunan Bugis. Kita kembali ke topik utama terkait orang-orang Bugis atau suku Bugis yang menempati tanah Borneo ini, tepatnya di Sarawak, Kuching, Malaysia. Perkampungan suku Bugis di sini berada di daerah yang tak jauh dari pantai. Vegetasi pekarangan di sekitar halaman rumah orang Bugis di sini didominasi dengan pohon kelapa sawit. Sebab, menurut penduduk setempat, orang-orang Bugis yang ada di sini rata-rata bekerja sebagai pengusaha perkebunan kelapa sawit. Ini alasan jika rumah-rumah mereka di sini besar dan luas. Tuh, gede-gede ya rumahnya. Jadi setiap rumah ada mobil. Tuh, Sidang Jaya. Yang paling saya suka dan sangat menarik atensi saya di perkampungan ini, selain rumahnya yang besar dan halamannya yang luas, suku Bugis di sini masih mempertahankan rumah adat Bugis yang terkenal dengan rumah panggungnya. Di lain sisi, jarak antara rumah satu dan rumah lainnya sangat berjauhan. Ya, mungkin disebabkan area lahannya masih terbilang cukup luas dengan populasi yang tidak terlalu padat. Di sini saya juga menjumpai sebuah masjid yang identik sekali dengan nama nuansa Bugis, yaitu Masjid Al-Bugisiah. Dan satu lagi, kebanyakan suku Bugis yang ada di sini adalah dari suku Bugis Wajo, Sulawesi Selatan, dengan asal turunan dari Daeng Paliweng. Kami memulai perjalanan dari Bandara Kuching Sarawak dengan waktu tempuh perjalanan saya ke sana membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam dengan menggunakan mobil. Sebelum ke tujuan, saya menyempatkan diri untuk sarapan pagi dulu. Saya mencicipi makanan khas Sarawak di Kuching. Di ini loh, di Yong Cafe. Nah, ini dia. Cita rasa yang sangat pas di lidah membuat semangat saya lebih on fire. Bandar di sini memang terkenal sangat kaya akan jenis makanannya dan bersahabat dengan lidah kita sebagai darah Melayu. Setelah sampai di sana, kebetulan sekali saya disambut dengan acara pengantin orang Bugis di Kampung Bugis, tepatnya di Kampung Pelando Ulu di kawasan Sadong Jaya.
Yuk tanpa berlama-lama saksikan keseruan petualangan ke kampung suku Bugis yang ada di negeri Sarawak, Malaysia. Apakah mereka masih bisa menggunakan bahasa Bugis dan masih mempertahankan budaya Bugis yang menurut infonya sudah 4 generasi? Berarti sini kampung turunan Bugis Pak ya? Orang Bugis ya? Bugis. Suku Bugis. Ya. Bugis Kata- Tulen. Hah? Bugis Tulen. Bugis apa? Bugis Tulen asli. Aslinya Bugis. Oh di kampung sini ya? Di apa nama kampungnya Pak? Iboy. Iboy ya? Ini Iboy. Iboy. Di Sarawak. Nah, Kucing ya? Kucing Sarawak. Apa daerah? Kota Samarahan. Kota Samarahan, Kucing Sarawak. Ini ada pernikahan orang Bugis ya. Nah ini rumah orang Bugis nih, banyak sekali nih rumah turunan orang Bugis. Nah ini orang-orang Bugis semua ya teman-teman. Turunan Bugis. Mari Pak, mari Bu. Nah ini dia teman-teman ya. Kita lagi jalan-jalan ke perkampungan orang Bugis yang ada di Kucing Sarawak. Ini dia ya. Ini rumah-rumahnya orang Bugis. Kita ingin menghadiri acara pernikahan orang Bugis. Apakah mengikuti tradisi orang Bugis ya teman-teman? Pak, di sini berarti ada acara pernikahan ya? Ada. Silakan. Orang Bugis. Hah? Pada pernikahan orang Bugis. Pernikahan orang Bugis? Cara Tapi orang Bugis. budayanya masih ikutin orang Bugis? Masih. Sekarang dia pakai tuh. Lah masih tuh. Boleh lah. Pergi. Tradisi orang Bugis ya? Dia ada tingkat atas tuh, dia paling dia apa nama? Parlimen Bugis. Pelamain Bugis. Oh. Semalam malam Bainai, malam tadi mereka acara kepong. Kepung. Kalau Bapak sendiri dari keturunan Bugis, ayah. bisa pakai bahasa Bugis? Insya Allah bisa. Contohnya Pak Ji. Ya, bahasa ya, Ogi kaya. Hah? Ogi Sarawak kaya. Perkenalkanlah, nama saya Kasim lah. Memang lahir di sini dan kalau istilahnya itu memang keturunan Bugis. Ayah ibu itu memang Bugis. Udah keturunan berapa generasi? Maksudnya generasi itu kalau di sini memang saya generasi ketiganya. Generasi ketiga Di ya? Sarawak sebab bapak saya pun lahir di sini. Cuma waktu itu kan nenek saya kan serta rakan-rakan sekitar sini kan memang pelarian lah dulu kan, istilah pelarian lah. Iya. Mereka pun dari Semenanjung, dari Johor, dari Benut Johor dulu pindah ke Sarawak. Macam itulah kaedahnya, ceritanya lah. Dan insyaAllah pun saya masih bisa lah Bahasa Bugis. bahasa Bugis Kasih lah. contoh Pak Ji. Perkenalkan pakai bahasa Bugis. Kau bicara Ogi, insyaAllah faham formal cedek-cedek lah. Dia tu ya selalu bahasa sempurna 100% lah. Sekitar tu bisa lah. Dimuai faham bicara cedek-cedek ya. Yogi Sarawak aja Malaysia. Oke. Alhamdulillah lah. Jadi akak di Sarawak ya. Kira keturunan Bugis kah, rasa bangga lah jadi orang Bugis di Sarawak dan sekitar sini pun mega sempuluh takio ogi kumehe. Ya, insyaallah. Kalau tradisi Bugis yang masih dikekalkan di sini apa Pak Ji? Kalau istilah tradisi itu memang udah kira hampir pupus lah. Hampir pupus. Sebab itu makanya kan kita sekarang ini kalau daerah saya sini kan memang kita baru tubuhkan satu persatuan baru. Kita nak wujudkan apa istilah warisan-warisan tu kan. Diperkenalkan. Cuma sekali seperti saya sendiri kan. Kalau orang tua itu yang generasi pertama sampai sini memang dia orang faham. Bapak saya itu istilah bolehlah sikit-sikit. Kalau istilah saya dan anak saya itu memang langsung memang tak tahu sangat lah. Tapi bahasa Bugis masih. InsyaAllah kalau saya ni masih bisa lah. Kalau makanan khas Bugis apa saja yang masih dikekalkan di sini? Oh kalau di sini sih kalau bisa istilah makanan tu yang memang terkenal lah burasa lah. Burasa ya? Burasa Kemudian masakan-masakan Nero Megalofana lah, masakan-masakan Ogi itu mega. Bugis Wajo. Oh, Wajo, Sulawesi Selatan.
Asalnya. Sulsel ya. Oh ini Bugis semua ya teman-teman. Bu, contoh kasih perkenalkan pakai bahasa Bugis. Apa? Agak kareba. Kalau masakan Bugis yang paling terkenal di sini apa? Burasa. Burasa. Kalau sambal colo-colo atau Cole-cole. cole? Iya, cole-cole. Atau kalau kuah kuning? Kuah kuning. Nasonye. Hah? Nasonye ya. Orang Bugis semua ini. Ya, Bugis. Masya Allah. Sini ramai Bugis. Memang Bugis asli. Hah? Memang Bugis asli. Di sini ya. Tapi untuk anak ibu masih bisa mengekalkan bahasa Bugis? Ya bisa lah. Nah, ada lah. Paham ya? Tapi ada yang Bugis. Hah? Bugis. Tengok nih. Ini. Oh, ini dia. Ini pakaian Bugis. Ini Bugis dari Sulawesi. Sulawesi Selatan. Malam tadi dia pagi terus pakai. Ini istilahnya pakaian apa kalau Bugis? Apa ya? Aduh, lupa saya. Kerja seni itu lipat tenung. Lipat 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 tenung. Nah, ya. Oh iya ini, memang benar. Tinggal topinya. Dengan topinya yang kurang. Sayang rambutnya. Masya Allah, yuk. Hah? Iya. Nah ini orang-orang Bugis semua tuh pakaiannya ya Pak. Ini dari cara berpakaiannya juga ini ya. Ini ya teman-teman. Iya. Kita kampung sini kan. Ini udah ikut pernikahan Bugis saya. Gak apa-apa saya pakai ini Pak ya. Iya teman-teman. Iya. Semua lah nih. Hah? Ini Bugis semua. Oh iya. Masya Allah deh Pak. Ahmad Rizka, Wak. Bugis. Ahmad Rizka. Bugis ya. Interview. Untuk pernikahannya? Pernikahan mestinya dia bergantung juga kepada pasangan dengan apa nih? Kalau pasangan katakanlah pasangannya seorang Bugis, seorang lagi yang bukan Bugis, dia kadang-kadang ke lah. Kadang-kadang ikut budaya Bugis, ada juga ikut budaya pasangan dia. Kalau pasangannya misalnya Melayu, Melayu asli di sini, dia ikut budaya Melayu asli di sini. Itu tergantung lah, tidak semestinya. Tidak semestinya. Kalau kenduri kawin Bugis di sini memang ada masakan tradisi Bugis lah. Memang ada masakan tradisi Bugis. Apa aja Pak? Contohnya masakan apa itu? Masakan daro. Masakan dulu orang panggil dia nasu cening. Nasu cening dulu orang panggil. Tapi sekarang ini mungkin karena kaedah pemasakannya itu agak unik, menggunakan menggunakan tempurung yang dibakar, jadi diubah nama kepada masak tempurung. Masak tempurung ya? Iya, itu salah satu yang paling yang kira spesial lah untuk ini. Sini ya. Sama bapaknya baik banget. Pengen tahu acara tradisi Bugis kayak apa? Nah, ini nih. Acara Bugis di Kampung Bugis, acara pengantin. Teman-teman. Wah. Ini dia. Bujang. Kalau ini? Ini anak dia bakal melangsungkan perkawinan tengah bertunang. Ini abang saya. Dia memang kerja di pelancongan negeri Sarawak. Anak dia yang ini kakak Ahmad Rizka. Abang kepada kakak saya. Yang di bawah tadi. Yang tengah live YouTube di Jakarta. Oh ya. Biar orang-orang Bugis tahu semua. Di Kucing masih ada saudara. Ya, ramai saudaranya di Sarawak ya. Iya. Ini orang-orang Bugis semua ya, teman-teman. Tapi mau nanya, kalau anak-anak masih bisa pakai bahasa Bugis? Bahasa Bugis sudah apa kareba? Iya. Yang cuma ditahunya agak kereba, mandre. Itu aja. Melo. Ini sepupu saya. Meloka. Oh, Masya Allah. Kuramandre. Dia juga nggak tahu bahasa Bugis juga. Lama tinggal di. Harus belajar. Masya Allah. Ini di sini. Boleh Figi? Boleh Figi? Sinya paham Mbak aja. Boleh Figi? Apa itu? Datang dari mana? Oh, dari Jakarta. Oh, Jakarta. Sayang sekali saya nggak bisa bahasa Bugis ini. Kalau bisa seru juga. Mari ya. Ini bisa. Agak kerebak. Apa? Badiceh.
Baik, Madi cek. Masya Allah, ini dia. Hai. Ini teman-teman. Sesi pengemasan budak-budak menari untuk tarian Bugis. Oh, ini tarian Bugis ya? Apa namanya tarian Bugis? Yo, apa nama tarian Bugis yo? Iya. Apa pada apa tadi? Kudapa ya? Kudapa. Masya Allah. Kudapa. Ini semua aksesoris Bugis. Iya, bener ini. Tengah dihiasnya. Oh. Ini adalah rumah tradisi Bugis. Iya, di sini ya. Ini teman-teman ya, ini tempat memasaknya. Rumah tradisi Bugis ini. Rumah tradisi Bugis di ini. Sampai ke bawah. Ini rumah tradisi Bugis ini teman-teman. Rumah tradisi Bugis. Ini kawasan memasaknya untuk kenduri. Untuk kenduri ya di bawah ya. Untuk hariannya, untuk setiap hari kita makan di sini. Iya. Masya Allah. Ini teman-teman. Rumah nih rumah kayu belian. Iya. Yang diperbuat pada tahun 1971 sampai sekarang. Kayu belian memang kayu belian. rajanya kayu. Raja kayu. Ini teman-teman. Ini acara-acara Bugis ini deh teman-teman. Masya Allah. Kapan acaranya ini nari? Sebentar lagi selepas pusingan kedua pengantin dari bertukar baju, terus ada tarian untuk sambutan pengantin pusingan kedua. Pusingan kedua ya. Oh, Masya Allah. Bugis. Tidak Bugis nih, bilik lama. Ini bilik tradisi Bugis ya. Bilik tradisi Bugis. Masya Allah. Dia punya tenunan apa semua memang tenunan lama. Tenunan nih dan bantal mana bantal ya. Memang bantal lama lah tenunan nih. Ini di sebelah atas tuh. Ini teman-teman ya. Wah, ini memang budak Bugis yang boleh berbahasa Bugis betul ya. Tapi sayang saya nggak bisa bahasa Bugis. Kalau ada bisa bahasa Bugis bisa. Ini Arif. Coba Mas Arif. Arif Khalidi. Daeng Arif. Daeng Arif Khalidi. Coba ngomong bahasa Bugis. Perkenalkan aja lah. Yo. Saya dari Bugis Sarawak gini-gini. Seku Mama Arif. Mereka ki Kampung Iboy Bugis. Kampung Iboy. Bang Akak jadi keturunan Ogi ki Sarawak. Cerita ini itu dari Bugis ke sini mempersunting gadis Melayu. Akhirnya dikaruniai 13 orang anak dan alhamdulillah itu saya kira kekayaan yang tidak ternilai harganya. Saya bapak kan dari Bugis, ada dari Bugis, ibu Melayu. Saya gabung pakaian saya. Saya ini bentuk model pakaian Bugis. Topi untuk pengiring namanya. Kemudian ini jas tutup, sarung biasanya sutra. Saya pakai jas tutup saya buat dari songket Melayu, dari Palembang. Jadi saya gabung Bugis sama Melayu sekarang pakaian saya. Jadi model Bugis tapi sebagian bahannya dari Melayu, yaitu songket. Kalau yang asli tema itu mesti hitam. Jas tutup itu warnanya cuma dua sebenarnya aslinya, hitam atau putih. Begitu juga topinya. Kalau ada warna lain itu sudah modifikasi. Di sini Kampung Bugis daerah mana Pak Cik? Ini daerah kecil Sadung Jaya, dalam kawasan daerah Asajaya Semarahan. Jadi maknanya Bugis di sini bermula asalnya daripada Wajo, daripada Sulawesi Selatan, kemudian datuk moyang saya yang mula-mula datang di sini sekitar tahun 1924. Lebih kurang. Tapi dalam sejarah tu oleh kerana masjid ini didirikan, bukan masjid yang ini, mungkin tapak dia lain dulu yang pertama 1937. Oleh kerana tak ada, ini masih hutan. Dia orang belantara lah, dia mengembara untuk cari tempat. Dia mula-mula duduk di Johor lebih kurang 3 tahun di kampung di Paristan, Benut Johor, Pontian. Kemudian lepas itu niat dia memang nak pergi mengembara, kemudian mencari tanah tempat
bercocok tanam lah. Kalau di sini dulu kelapa. Daripada Johor pun memang kelapa. Bapa saya pun lahir di Johor. Kemudian menetap di sini mungkin dalam tempoh tahun, saya ni masih muda lagi, tahun 48 lahir dah. Dari sini itu saya jumpa lepas Jepun. Jadi masjid yang ini adalah masjid yang keempat dibangunkan di tapak yang sama. Dan ini masjid yang keempat. Yang kubah yang keberapa ya? Kubah tu yang kedua. Ketiga yang mula-mula 2 kali tu. Yang pertama cerita. Ini cerita daripada orang tua yang dah meninggal. Katanya kalau dulu macam bansal tempat biasa je orang. Bansal macam sekadar untuk solat Jumaat. Mungkin pertama di kampung tu lah. Kampung ni adalah pertama. Jadi yang lain yang macam di Boy tadi tu yang itu pecahan dari itu datang daripada Sulawesi. Kemudian dia terus Sulawesi pergi ke mana, Pakcik? Di Sulawesi Selatan di ada yang keluar daripada di Wajuk, kebanyakannya daripada Wajuk. Ada daripada Pare-Pare, ada daripada Bone, ada banyak lah, di Sopeng, di apa dan sebagainya. Sopeng, ya. Jadi oleh kerana yang demikian itulah, jadi kami tak ada tempat untuk rujukan sejarah-sejarah tu. Yang orang dah meninggal, zaman mana lah kita tahu kan? Belum jauh lama. Macam moyang saya tu, Haji Ahmad Alik, kan daripada sana dia ada Daeng semua. Sini Daeng. Sini Daeng semua. Daeng. Masya Allah. Jadi saya bapa Daeng Peliwang lah. Daeng Peliwang ben Daeng Pasore, ben Daeng Peliwang. Daeng Peliwang. Daeng Peliwang, ben Daeng Pasore, ben Daeng Pabeta. Itu. Ada bebas ya. Dulu memang Bugis semua sini. Tak ada. Saya generasi ke-6. Lebih kurang dalam ke-6. Oh, Pakcik udah generasi ke-6? Masya Allah, udah lama, ratusan tahun Pakcik ya. Berarti sejarah Bugis datang ke sini itu hanya mencari kerjaan? Cuma mencari tempat mana-mana nak cari rezeki oleh kerana masa itu Belanda kan menawan mereka. Jadi kucar kacir dia duduk sana pun rasa macam di penjara. Dia keluar untuk mencari di mana tempatnya. Kampung orang-orang Bugis ya. Tuh. Dia rumahnya itu terpisahnya jauh jaraknya. Karena memang lahannya masih luas di sini. Kebanyakan kerjanya di sini adalah perkebunan. Kebun karet, terus kelapa sawit dan kebun lainnya lah. Nah ini rumahnya seperti ini, besar-besar. Tuh bayangkan ya teman-teman ya. Ini rumah orang Bugis ya, di perkampungan Bugis. Tuh mobilnya juga 2. Nah ini teman-teman ya. Jadi dia rumahnya itu pisah-pisah halamannya. Nah bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia teman-teman, perumahan orang Bugis. Ini asli dari orang Bugis ini. Ini Pak ya, Masya Allah. Ini identik sekali dengan orang perumahan Bugis Pak ya. Ini juga rumah Bapak. Oh jadi teman-teman tempatnya itu tempat perkakas. Rumahnya besar sekali Pak ya. 1, 2, 3. Wah setiap rumah selalu ada mobil. Masya Allah. Mantap ini teman-teman. Yang rumah satunya. Jadi halamannya sangat luas teman-teman ya. Nih. Nah ini udah rumah tembok. Nah ini teman-teman. Dia ya. Seperti ini teman-teman. Itu dia. Halo teman-teman. Jadi saya lanjut ya. Di sini rumah-rumah orang Bugis. Nah tuh di kiri itu rumah orang Bugis semua ya. Jadi tadi di kampungnya ini di pinggir jalan rayanya ya. Nah tuh bayangkan seperti itu ya, banyak bunga-bunga. Rumahnya itu jaraknya jauh-jauh. Nah itu teman-teman. Nah tuh teman-teman, ini kalau saya lihat dari jarak dekat nih. Nah itu dia tuh perumahan orang Bugis ya. Tuh kayak gitu ya teman-teman. Nah luas sekali ya kan.
sampai ke sana. Ini teman, kalau saya lihat rumahnya besar-besar. Dan setiap rumah ada mobil, ada kendaraan. Nah, itu juga rumah orang Bugis. Jadi di sini semuanya keturunan Bugis. Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, setiap rumah punya satu nih kendaraan nih. Nah, ini rumahnya kayak gitu ya teman-teman. Tuh. Nah, dan di situ juga. Coba kita lihat rumah di sana, rumah kayu. Biasanya tuh rumah kayu itu rumah mahal. Kita coba. Nah, di situ juga. Nah, itu dia teman-teman. Nah, ini rumahnya orang Bugis. Rumah kayu, ini mahal nih rumah. Biasanya rumah-rumah yang terbuat dari kayu, ukiran kayu, dan bahan temboknya juga dari kayu. Diindikasikan rumah ini rumah orang punya lah, orang berduit. Nah, ini teman-teman, itu dia rumahnya tuh, rumah orang Bugis kan. Rumahnya kaya banget ini pasti. Nah, ini teman-teman ya, rumahnya orang Bugis ya. Tuh teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, itu dia. Teman-teman, sama ini rumah orang Bugis juga. Itu teman-teman, rumah orang Bugis ya yang ada di sini. Nah, setiap rumah pasti ada mobil. Kali ini kita jalan-jalan agak jauh, tepatnya di Malaysia, Kuala Lumpur, di daerah Gombak, bertujuan untuk mencari suku asli atau suku pribumi yang berada di daerah Malaysia. Kampung Kemensah merupakan kawasan yang berada di daerah Gombak. Nama tempat ini diambil dari nama sungai yang mengalir di kawasan ini, yaitu Sungai Kemensah. Kawasan ini terletak di Mukim Hulu Kelang. Kawasan ini mayoritasnya diduduki oleh orang Melayu, selain diduduki bangsa Cina, India, pendatang asing, dan orang asli. Walaupun kawasan ini terletak tidak jauh dari ibu kota Kuala Lumpur, namun masih terdapat penduduk suku asli Kampung Kemensah yang biasa disebut orang asli oleh masyarakat setempat. Dikarenakan kawasan kampung yang semakin padat penduduk dan hutan-hutan mulai ditebang untuk dijadikan pemukiman, banyak suku asli yang dipindahkan ke beberapa kawasan yang masih asli. Namun masih ada beberapa suku asli Kemensah yang tetap bertahan di tempat asal mereka. Setibanya saya di kampung orang asli, saya disambut oleh suku asli Kemensah yang bernama Jamil. Mayoritas suku asli Kemensah tidak beragama atau ateis, namun ada beberapa yang sudah memeluk Islam dikarenakan menikah dengan masyarakat luar. Selain Jamil, saya juga menemui seorang penduduk asli Kemensah yang lain bernama Simon. Simon mengajak saya dan istri untuk berkeliling kampung sambil menceritakan tentang adat dan tradisi di kampung Kemensah. Di Malaysia terdapat sebuah organisasi dari pemerintah yang mengurus segala hal berkenaan dengan suku asli atau orang asli, yaitu JAKOA, disingkat Jabatan Kemajuan Orang Asli. Mereka bertanggung jawab mengurus segala hal dari pendaftaran sekolah, menyediakan fasilitas, dan menyalurkan bantuan berupa uang atau materi. Jika kita lihat, rumah-rumah di kampung orang asli ini sudah terbuat dari batu. Itu karena JAKOA telah membiayai dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan orang asli di kampung ini. Namun terdapat satu rumah yang masih terbuat dari kayu karena ingin mengekalkan tradisi nenek moyang mereka, dan sengaja sebagai simbolik.
dan perkampungan. Ini ada surau. Jadi ini tempatnya tempatnya adventure. Ada camping ground juga di sekitar Kampung Kemensah. Kampung Kemensah ini infonya ada warga pribumi Melayu. Ya, ada. Apakah posisinya ada di sini atau di atas? Di atas, Bang. Pribumi ini dia kampung dia cantik sikit. Cantik sikit ya. Orang asli sana asal. Wajahnya beda nggak? Beda. Beda ya. Beda. Dia serupa orang itu apa Indonesia itu Papua. Papua ya. Jadi wajahnya kayak wajah orang Indonesia Timur ya. Sana. Orang asli bukit coba bawah. Kolam pancing, kolam pancing ikan. Kau masuk lorong tu ke dalam, ditulis itu perkampungan orang asli. Itu memang orang asli mau cakap pribumi. Itu betul-betul original punya orang di situ ya. Oh. Jadi sana ada tempat perkampungan ya Pak Cik ya? Kampung asli ya. Kampung asli ya. Tak ada awak jalan ada jumpa sele kan. Apa tu? Kau jalan lepas tu masuk kiri. Sampai ke rumah dia. Sampai ke rumah ya. Ada berapa orang nanti di sana jumpa? Ada rumah kampung ramai juga. Tapi rumah kampung dah ada lagi dah. Tapi intinya rumah penduduk asli lah ya. Ada rumah batu lah. Kampung orang asli Hulu Kemensah. Oke, kita langsung. Wah, di atas sana dia. Itu perkampungannya. Oke. Itu ya perkampungannya ya. Kita masuk di sini. Perkampungan Kemensah ya. Kampung Kemensah suku asli daerah sini. Jadi ada beberapa rumah yang mendiami di atas ya, teman-teman. Kita lihat di dalamnya seperti apa. Let's go. Nah, kita ke sana dulu. Itu dia wajahnya namanya ya Indonesia Timur ya. Kenduri kawin, buat acara-acara lah. Ini balai adat. Balai ada ya? Adat. Sini ada berapa rumah di sini? Ini ada 20 rumah ya? Cuman ada satu katanya yang rumah papan ya Pak Cik ya? Ada rumah papan di atas. Oh, dia tanah. Memang dia tanah. Dia satu dia mesti dah ada simpan lagi rumah. Kira rumah yang lama lah. Ini Abang Saiman suku asli ya. Tadi Bang Jamal suku Pahang. Dia sama juga, Temuan juga. Temuan juga, suku Temuan. Suku Temuan ya namanya ya? Kaum Temuan. Hah? Kaum Temuan. Kaum Temuan. Yuk kita sana yuk. Sini lah. Pusing sini. Sini rendah. Ini. Pak Bos. Nah, Abang sepupu ya. Ini. Oh iya ya, wajahnya beda ya. Asli ya. Ini dia. Nah, itu lain suku kaum itu. Itu orang Temiar. Orang? Temiar. Oh, Temiar. Dia asal Kelantan. Kelantan. Gua Musang. Dari Kelantan ya? Dari Kelantan. Kelantan. Yuk keliling-keliling Bang. Sama jalan. Ini ada tempat tinggalnya juga ya Bang? Ada penghuni, ada 20 rumah. Oh, udah dibangun pemerintah ya? Dibangun pemerintah kan? Diberi bantuan sama pemerintah ya? Buat suku asli ya? Banyak bergaul dengan orang-orang luar, sudah ikut modern ya? Wah ini ya teman-teman. Seperti Bang Saiman, dia free, tidak ada agama, tapi memang kepercayaannya masing-masing, bebas. Santai aja. Di atas itu kita ke sini Bang. Nah, teman-teman, ini ya perkampungannya ya. Jadi ada 20 rumah totalnya katanya Bang Jamal. Ayo Bang. Oh ini ya.
Mana rumah Bang Saiman? Ini rumah asli Bang Saiman ya? Dulu dia macam ini juga sama saya. Rumah panggung juga ya? Tak ada sebab yang lain dah mohon tapi masih tak dapat lagi lah. Akses internet kena kat bawah. Kena bawah, lepak bawah, main telefon. Jadi sini tak ada internet ya? Ada internet. Tak kuat dia punya line. Kita orang pun pakai Telkom. Telkom pun dekat tingkap je, tunggu tingkap. Artinya kawasan sini masih terkendala sama internet akses. Ya. Tapi kalau untuk line-line biasa tu okey je kan? Untuk kalau orang pakai phone biasa okey. Sama juga slow. Slow. Jadi memang tak ada internet. Dia pelindung ini kan satu batu. Ini kan ini batu tabur kan. Selalu orang naik hiking. Ini batu tabur yang Gunung Tabur. Iya. Sejak kapan lampu sudah masuk ke sini? Listrik? Saya pun kurang ingat. 2000 berapa? Oh baru juga ya, 2000-an juga ya? 10 ke 11 2010. Ada kurang lah. Bang Jamal tadi? Hah? Bang Jamal tadi nggak ada agama juga? Enggak ada. Ateis juga? Yang Sampai kendaraan bawah tu je. Sekolah selalu pergi bawah tu mandi dengan kawan. Iya. Oh, dulu sekolah ulu kan juga. Saya habis sekolah dekat ni lah. Umur tahun berapa? Sampai form 1 saya berhenti sendiri lah. Umur berapa? 25. Oh, tua saya. Saya punya kawan banyak dulu orang tu. Tapi maksudnya tak pernah sampai ke kampung dia. Cuma setakat dekat bawah. Siapa kawan-kawan? Lupa dah lama dah berapa time sekolah rendah dulu. Lepas tu mungkin time tu mungkin Kasma ke Melati ke. Rasa pernah dengar Kasma. Kasma? Dia kurus tinggi je kan. Dia taklah tinggi sangat. Norizan tu. Norizan tak? Saya lupa ada 3 orang 4 orang tu. Iya. Tahun 94 lahir. 94 oh sini 94. Bang Simon nanya, berarti suku apa? Suku penduduk asli di sini ada yang dari Kelang tadi atau gimana? Ya. Bang Jamal nih, Bang Jamal tadi. Campur-campur lah. Dia dari macam kampung Sungai Dua Ulak kan Pahang. Pahang ya? Oh. Yang tadi seorang dari Kelantan, ada juga kawan-kawan jauh-jauh sini. Jauh-jauh dari sini ya. Itu orang sini sekolah sana kan? Paling dekat ya. Ini dia. Nah, ini rumahnya ya. Rumahnya tak cantik. Suka tapi. Aka. Oh, menantu orang Sabah. Anak nikah sama orang Sabah. Iya. Dia menantu orang Sabah. Dia rumah di bawah. Di bawah ya? Oh, Indonesia bukan orang Sabah. Bukan. Tapi mirip. Tapi sama. Bahasanya mirip. Sama. Bapak siapa, Pak? Pak siapa? Nama. Lim. Hah? Lim. Oh, Jeng. Ibu. Ibu namanya Acing. Dekat-dekat. Kalau ibu dari Pahang ya? Kalau sama juga. Memang tempat di sana juga. Ini 9. Oh. Memanglah dulu dia di 9. 9 ya? Dulu dekat Jelbu. Pahang ya? Saya Pahang itu kampung saya dekat Sungai Dua. Sungai Dua ya? Saya lupa tanya sama dia. Umur berapa Bu, Mbak? Dek, umur? Oh 27. Cuti. Ada ketua suku ya? Ada ketua kampung. Ketua kampung kan? Kenapa disebut? Kenapa disebut Batin? Ketua Batin dia sebab dia sebelah bawah tu penghulu kan, penghulu kampung bawah. Jadi dia penghulu dulu baru Tuk Batin.